Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Husnia Putranti, NPM 202191061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan peserta didik. Yang pertama, konsep belajar. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Yang kedua, definisi belajar menurut para ahli. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Sardiman AM, belajar merupakan proses yang terus terjadi secara berkesinambungan dalam kehidupan manusia, baik dilakukan secara sadar atau tidak sadar. Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Belajar menurut Umar Hamalik. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Belajar menurut Hamalik. Belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Tingkah laku memiliki unsur subjektif dan unsur motoris. Unsur subjektif adalah unsur rohaniah, sedangkan unsur motoris adalah unsur jasmaniah. Bahwa seseorang sedang berpikir dapat dilihat dari raut mukanya. Sikapnya dalam rohaniah tidak bisa kita lihat. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi lingkungannya menurut Slameto. Menurut Umar Hamalik, belajar dibedakan menjadi dua, yaitu belajar merupakan modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar. 1. Prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi merupakan dua aktivitas yang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Untuk menumbuhkan perhatian diperlukan adanya motivasi. Sejumlah hasil penelitian bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika anak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Hamalik mengemukakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan afektif, perasaan, dan reaksi untuk mencapai tujuan. Yang kedua, prinsip transfer dan referensi. Berkenaan dengan proses transfer dan referensi terdapat beberapa prinsip, yaitu tujuan belajar dan daya ingat dapat menguat retensi. Yang ketiga, prinsip keaktifan. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal baik intelektual, emosional, dan fisik jika dibutuhkan. Pandangan mendasar yang perlu menjadi kerangka pikir setiap guru adalah bahwa pada prinsipnya anak-anak adalah makhluk yang aktif. Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Yang keempat, prinsip keterlibatan langsung. Sejumlah hasil penelitian membuktikan lebih dari 60% sesuatu yang diperoleh dari kegiatan belajar didapatkan dari keterlibatan langsung. Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajarnya yang dituangkan di dalam kerucut pengalaman belajar
mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Yang kelima, prinsip pengulangan. Berdasarkan teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang meliputi daya berpikir, mengingat, mengamati, menghafal, menanggapi, dan sebagainya. Yang keempat, karakteristik belajar. Terdapat dua karakteristik belajar. Yang pertama, karakteristik proses belajar. Adanya perubahan, adanya interaksi, adanya proses kognitif, adanya pelaku dalam belajar, adanya tujuan dan proses, adanya manfaat atau hasil, adanya pendekatan. Yang kedua, karakteristik pembelajaran di kelas tinggi. Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi adalah suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk membelajarkan siswa tentang konsep dan generalisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.